Apakah menurut Anda sistem pemberian makan siang gratis afirmasi ini bisa diterapkan di Indonesia tapi dengan ketentuan tertentu yang mungkin tidak menyinggung perasaan anak-anak yang menerima bantuan ini? Iya, itu sangat-sangat mungkin bisa dilakukan, tapi kami kira semua kebijakan tersebut kita harus punya tradisi yang baik ya dalam kebijakan publik ya, termasuk juga kebijakan pendidikan bahwa sebelum itu dikeluarkan harus ada kajiannya. Misalkan dilihat dulu populasi di daerah tertentu ataupun sektor-sektor persekolahan di kota-kota tertentu karena kami meyakini bahwa Indonesia ini sangat beragam dan juga pendekatannya harus berbeda. Jangan sampai kemudian karena afirmasi semacam itu menyebabkan diskriminasi, kecemburuan sosial, belum lagi persoalan yang sangat krusial yaitu kekerasan budaya. Misal gitu ya, dengan makan siang gratis kalau ini misal dikelola dalam skala luas oleh BUMN, BUMD, dari pusat, dari pemerintah daerah, yang kemudian tidak memperhatikan aspek lokalitas, misal gitu ya, orang-orang di Indonesia bagian timur yang biasa makan papeda dipaksa makan siang gratis dengan nasi. Nah, ini juga kan sebetulnya sangat tidak tidak Indonesia sekali gitu, tidak tidak menunjukkan keberagaman kita. Karena Baik. harusnya ini bisa memutar roda ekonomi di daerah Baik, harusnya baik. gitu. Artinya banyak faktor yang benar-benar harus dikaji ulang dan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan dari pemerintah. Kita akan beralih sebentar ke Pak Mirdal. Pak Mirdal, kalau dari segi anggaran sendiri, Anda melihat seperti apa? Apalagi kita sudah mengalami twin deficit lagi saat ini. Apakah program makan siang gratis ini justru akan memberatkan APBN dan nanti dampaknya justru harus ditanggung oleh pemerintah-pemerintah selanjutnya? Ya, jadi kalau kita lihat ya, program makan siang gratis ini kan sebenarnya program kampanye yang didukungkan oleh pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Dan memang tema seperti ini sebenarnya wajar terjadi ya, karena setiap ada kampanye tentu ada juga jargon yang mereka unggulkan. Seperti contohnya pada saat Pak Jokowi awal-awal ingin berkampanye menjadi presiden ya, kita ingat kalau beliau itu fokus pada program infrastruktur dan pada saat itu budget infrastruktur itu relatif tidak setinggi pada saat sekarang. Dan seiring berjalannya waktu, kalau kita lihat realisasi program infrastruktur untuk kondisi saat ini, kecuali pada periode COVID, sangat baik. Dan berkaca pada kondisi tersebut, kita lihat memang situasinya untuk sekarang, posisi budget Indonesia relatif sehat. Ya, kalau kita lihat dari defisit anggaran pada tahun lalu sangat rendah ya. Ini kalau kita lihat di bawah 2%, ini sangat baik sekali, apalagi juga performa pendapatan negara juga sangat baik. Jadi kalau untuk kondisi tahun depan, ataupun juga kalau dipaksakan berjalan untuk periode segera sekarang bisa digunakan sampel dari daerah-daerah yang memang membutuhkan program makan siang gratis. Jadi kalau kita lihat dari sisi anggaran ini sebenarnya sangat cukup sekali ya, karena kalau kita lihat juga dari posisi pendapatan negara kita juga sangat baik sekali, apalagi juga nanti kalau ke depannya pemerintahan baru akan fokus pada program intensifikasi maupun juga ekstensifikasi pajak yang lebih masif, dan kita berharap juga program ini akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian karena dengan struktur ekonomi Indonesia yang mayoritas didominasi oleh belanja konsumsi rumah tangga, tentu harapannya dengan program ini bisa mendongkrak dari sisi struktur ekonomi kita untuk dari sisi belanja konsumen, dan juga tentunya bisa berharap kita melihat dari sisi kualitas manusia Indonesia tentu bisa meningkat, karena kalau kita lihat pemerataan terkait dengan program makan siang gratis untuk seluruh anak-anak Indonesia yang memang membutuhkan ini sangat penting sekali untuk kondisi sekarang yang tentunya kita sedang mengejar target menuju Indonesia maju untuk Indonesia emas tahun 2045. Baik.